Teman-teman, kasusnya Vina semakin kita dalami akan semakin rumit ya, karena banyak saksi-saksi yang bermunculan setelah difilmkan kasusnya Vina ini. Salah satunya saksi Linda. Jadi kita tahu bahwa Linda kesurupan setelah 3 hari peristiwa kejadian pembunuhan tersebut. Dan saat kesurupan, Linda memanggil kakaknya Vina, padahal jaraknya rumah Linda dengan Vina ini jauh. Kesurupannya nunggu kah? Nunggu hadirnya dari kakaknya Vina kah? Nah, di sini ada kejanggalan juga. Kemudian dari Aib juga begitu, memiliki mata elang yang tajam di tengah kegelapan, bisa melihat sosok Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Kemudian dari Memel juga mengatakan dia mengintai di tengah malam kejadian itu. Ini juga tidak masuk akal. Jadi Linda, Aib, dan Memel ini sudah sangat tidak masuk akal terkait dari apa yang sudah dikatakan. Nah, ada lagi yang hadir yaitu Liga Akbar. Liga Akbar ini ngaku disuruh Ibtu Rudiana jadi saksi kasus Vina Cirebon, diarahkan untuk berbohong. Akbar diminta oleh Pak Rudiana untuk bersaksi terkait dari pakaian yang dipakai Eki dan Vina kala itu. Tapi kenyataannya dia diarahkan untuk menjadi saksi kasus pembunuhan tersebut dan diarahkan untuk melakukan sebuah kebohongan. Nah, disinilah yang menjadi kita bertanda tanya ya. Pak Rudiana, ayahnya Eki, sudah menderita, anaknya meninggal. Tapi mengapa dia melakukan hal itu? Apakah dia terpengaruh oleh kata-katanya Linda yang menyebutkan sosok-sosok yang sudah jadi pelakunya? Ataukah ada orang yang mengarahkan dari Pak Rudiana untuk melakukan hal itu, menangkap atau memproses orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kematian itu karena dia menghadapi tekanan? Mari kita lihat di sini. Mari kita lihat di sini. Apakah Pak Rudiana menangkap orang-orang tersebut karena tekanan dari atasannya? Karena dari prediksi saya ini ada kaitannya dengan mafia narkoba ya teman-teman. Ada balas dendam dari mafia narkoba. Tapi kenapa ayahnya Eki ini malah menangkapi anak-anak geng motor? Apakah dia juga ingin membalaskan dendamnya terkait kematian anaknya? Tapi kok kenapa lebih cenderung ke salah tangkap? Nah, disinilah yang membuat kita bertanda tanya. Apakah Pak Rudiana, bapaknya Eki, ada yang mengarahkan di sini untuk melakukan santuari? Ada perlindungan untuk melindungi. Untuk melindungi apa? Apakah untuk melindungi dirinya sendiri dan keluarganya? Karena takut juga dihabisi lekah? Ataukah seperti apa? Perlindungan terkait apakah? Kita gali terus ya. Misi pencarian. Melindungi misi pencarian. Melindungi diri sendiri kah? Kemudian melakukan sebuah misi pencarian. Selanjutnya ada purifikasi yang harus dibetulkan. Jadi 3 kartu ini melambangkan bahwa Pak Rudiana ada simbol santuari. Santuari itu bahasa Indonesianya suwakah, meminta perlindungan. Suwakah, dan dia juga ada misi untuk mencari sesuatu. Atau bisa juga bapaknya Eki ini melindungi sesuatu. Makanya dia mencari misi-misi yang lainnya, yang sebenarnya misi-misi itu harus dibetulkan karena misi-misi itu ada kesalahan, misalnya salah tangkap dan lain sebagainya. Dari Liga Akbar kita juga tahu bahwa dia diarahkan untuk berbohong oleh bapaknya Eki. Di sini ada simbol santuari, ada simbol melindungi sesuatu ternyata.
Mengapa kamu harus melindungi seseorang atau sesuatu itu? Mengapa kamu harus melindungi sehingga kamu melakukan sebuah kesalahan? Karena faith keyakinan. Karena faith sebuah keyakinan, juga ada simbol dari batu permata. Faith sebuah keyakinan. Selanjutnya, apakah kamu yakin geng motor itu yang melakukan? Completion. Nah, dari Pak Rudiana ini meyakini bahwa geng motor itu yang melakukan completion. Tapi mengapa dia melindungi sesuatu di sini? Santuari melindungi sesuatu. Kemudian terjadilah misi untuk mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Makanya di sini jadi amburadul ya. Nah, di sini completion ini keluar gambar orang berseragam juga loh ya. Bahwa Pak Rudiana Faith meyakini pelakunya itu adalah geng motor dan ada orang yang berseragam di belakangnya. Apakah orang yang berseragam inikah yang dilindungi oleh Pak Rudiana? Ini masalah ini kalau ditangani Pak Rudiana sendiri kayaknya tidak akan sampai sedemikian rupa ya teman-teman. Karena ternyata di sini ada upaya untuk saling menutupi kasus ini. Kalau Pak Rudiana sendiri yang berjalan di sini agaknya sulit. Nah, ternyata di sini ada orang yang berseragam. Kita gali lagi. Pak Rudiana, apakah kamu takut dengan orang yang berseragam ini? Ada trickery. Trickery ini tipu daya. Orang berseragam Pak Rudiana melakukan tipu daya dalam penyelidikan kasus ini. Karena Pak Rudiana ingin melindungi orang berseragam ini. Kenapa dia melindungi orang berseragam ini? Kenapa dia melindungi padahal orang berseragam ini ada rentetannya atau ada kaitannya dengan kematian anaknya? Apakah karena perintah seseorang dia harus melakukan seperti itu? Di sini ada simbol tipu daya soalnya, kebohongan dalam penyelidikan kasus ini. Terkait ada hubungannya dengan perlindungan juga ada orang berseragam ini ya teman-teman. Apakah kamu takut dengan orang berseragam ini? Ada simbol wisdom. Semuanya itu sudah menjadi kebijaksanaannya. Semuanya itu sudah jadi kebijaksanaannya. Dan apakah kamu mengikuti dari kebijaksanaan orang berseragam itu? Destiny. Iya, terkait dari nasib kematian anak saya. Destiny itu kan nasib ya, antara hitam dan putih, antara benar dan salah. Jadi Pak Rudiana ini mengikuti dari arahan orang berseragam ini dalam penyelidikannya itu, karena di sini ada tipu daya untuk menyelesaikan perkara yang ada kaitannya seorang pejabat besar ini. Jadi seperti itu teman-teman. Tinggal Pak Rudiana harus berkata jujur di sini, karena semua pihak banyak sekali yang menyudutkan Pak Rudiana karena Pak Rudiana diam saja tidak berbicara di media sosial. Ya. Apalagi dari kabar-kabar Pak Hotman Paris, sepertinya pihak Pak Rudiana berusaha menghubungi Pak Hotman Paris untuk menjadikan sebagai kuasa hukumnya. Tapi Pak Hotman Paris nggak mau. Selanjutnya, mengapa kamu takut kepada orang berseragam itu? Karena apa? Karena discovery, adanya penemuan. Penemuan apakah ini? Apakah ada kaitannya dengan narkoba?
abundance, kekayaan, harta karun. Bisa juga karena adanya kaitannya dengan narkoba itu tadi, ditemukan adanya narkoba. Jadi teman-teman, saya juga sudah melihat di media sosial kasusnya kapal yang tertangkap di Pelabuhan Cirebon itu dengan peristiwa kematian Eki itu, kalau nggak salah hanya selang beberapa hari atau semingguan, ya, kurang lebih semingguan itu. Makanya ketika saya prediksi ada hubungannya dengan narkoba, ternyata iya ada hubungannya dengan narkoba. Bandar narkoba itu kecewa karena bandar narkoba ini sudah di pick up orang besar, pejabat besar, kok ia masih saja ditangkap atau masih saja digerebek oleh pihaknya bapaknya Eki ini. Makanya ada pergolakan di sini ingin membalas dendam, targetnya adalah Eki bukan Vina. Targetnya seperti itu. Tapi berhubung mereka berboncengan, pada akhirnya ya dua-duanya dihabisi. Kemudian bagaimanakah nasibnya bapaknya Eki ke depannya terkait dari kasus ini? Ada simbol minta maaf. Maafkanlah saya. Ya, maafkanlah saya. Kenapa minta maaf? Apa yang sudah kamu lakukan? Sudah melakukan sebuah perubahan. Mestinya dia kan melakukan penyelidikan sesuai dengan untuk mengungkap kasus ini, tapi malah menutupi dengan menangkap orang-orang yang nggak bersalah. Makanya di sini dia minta maaf atas apa yang sudah dilakukan. Berarti dia memang mengakui sudah melakukan sebuah kesalahan. Ini juga pernah saya prediksi loh ya, ada kartu guild sebuah kesalahan kapan hari itu. Kemudian apakah kamu nanti akan diproses hukum? Acceptance. Jangan salah terima dulu. Jadi masih ada perjuangan di sini. Andai kata Pak Rudiana terbukti bersalah, di sini ada simbol orang bawa pisau. Ya, orang bawa pisau merasa jiwanya terancam, kedudukannya terancam karena kasusnya Vina ini dibongkar lagi. Tapi dia berharap jangan salah terima dulu. Kenapa dia berkata jangan salah terima dulu? Kenapa? Karena semuanya itu ada hubungannya. Hubungan soulmate, berarti ada yang memerintahkan Pak Rudiana untuk melakukan hal itu. Ada soulmate-nya. Nah, soulmate-nya ini ada kaitannya dengan orang berseragam ini. Jadi yang harus digali lagi ini dari Pak Rudiana juga harus digali, karena dia tahu banyak yang ada kaitannya dengan ini tadi, orang berseragam ini tadi yang membackup kasus ini. Makanya kasus ini menjadi amburadul karena memang ada tipu daya di dalam penyelidikan kasusnya ini. Ada simbol trickery, tipu daya, kebohongan dalam mengungkapkan kasus ini, dan Pak Rudiana melindungi seseorang. Ini ada Santuari Suwaka ini. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kasus ini segera terang benderang.